Inefisiensi teknologi baterai telah membunuh mobil listrik pada tahun 1920. Namun, dengan perbaikan teknologi baterai dan daya listrik baru-baru ini telah mengembalikan keberadaan mobil listrik. Kami akan membandingkan kedua teknologi yang sama sekali berbeda secara ilmiah ini dan kemudian memahami mana yang lebih unggul. Mesin pembakaran dalam adalah penggerak utama mobil bensin. Bahan bakar dipasok ke mesin yang kemudian menghasilkan pembakaran dan cukup energi tekanan serta energi suhu untuk menggerakkan piston. Gerakan linear piston ditransfer menjadi gerakan putar menggunakan mekanisme slider crank. Digunakan transmisi untuk mentransfer putaran ini ke roda penggerak. Sumber listrik di dalam mobil listrik berasal dari baterai. Inverter mengubah daya baterai DC menjadi 3 fase AC. 3 fase AC dapat mengubah motor induksi yang akan memutar roda penggerak. Kini, mari kita langsung bandingkan teknologi ini. Kekuatan dan produksi listrik tidak pernah seragam dalam sebuah mesin pembakaran dalam. Komponen reciprocating menyebabkan masalah keseimbangan mekanis. Selain itu, mesinnya tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Dibutuhkan banyak aksesoris untuk menyelesaikan masalah ini dan membuat mesin pembakaran dalam menjadi cukup berat. Masalah seperti ini tidak terjadi di motor listrik. Motor induksi bekerja dengan bantuan medan magnet berputar yang dihasilkan oleh stator. Anda dapat dengan mudah mengendalikan kecepatan motor dengan menyesuaikan frekuensi input daya AC. Mereka menghasilkan daya yang seragam dan output kecepatan dan bisa bekerja sendiri. Untuk alasan inilah, motor induksi jauh lebih ringan daripada mesin pembakaran dalam, dan pada saat bersamaan juga menghasilkan daya dan output torsi yang jauh lebih besar. Menarik bahwa keduanya, mesin pembakaran dalam dan motor induksi, membutuhkan pendinginan. Kedua penggerak utama harus menyingkirkan panas buangan yang dihasilkan untuk menjaga suhu dalam batas tertentu. Namun, perlu dicatat bahwa panas buangan yang dihasilkan oleh motor induksi jauh lebih rendah daripada mesin pembakaran dalam. Keuntungan utama dari mobil mesin pembakaran dalam adalah kemudahan pengisian bahan bakar. Mobil bensin bisa diisi bahan bakar dalam 5 menit atau kurang. Namun, pengisian ulang mobil listrik bisa memakan waktu setidaknya 1 jam seperti yang terjadi saat ini. Keuntungan utama lain dari mobil bensin dibandingkan mobil listrik adalah berkaitan dengan kepadatan energi yang tinggi. Kepadatan energi baterai lithium-ion saat ini tidak sama sekali mendekati bensin. Kedua mobil ini menghasilkan rentang perjalanan yang sebanding. Anda bisa membandingkan ukuran dan berat perangkat penyimpanan energi mobil-mobil ini. Kerapatan energi baterai yang buruk menghasilkan penalti berat pada mobil listrik. Bobot mobil yang sangat berat mengurangi koefisien gesekan antara ban dan jalan sehingga menyulitkan saat menikung. Kemasan baterai juga memiliki masalah dalam menghasilkan panas yang besar. Jika Anda membongkar kemasan baterai mobil listrik, Anda akan melihat bahwa kemasan baterai tersebut berisi kumpulan sel ion lithium umum yang mungkin Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendingin cairan yang berkelanjutan diperlukan untuk menjaga suhu baterai pada tingkat normal. Panas yang disingkirkan dibuang ke atmosfer melalui radiator. Bagian penyimpanan energi mobil bensin tidak memerlukan mekanisme pendinginan semacam itu. Kemasan baterai mobil listrik memang memiliki kelebihan juga. Karena kemasan baterai yang berat diletakkan sangat rendah, ia menurunkan pusat gravitasi dan meningkatkan stabilitas mobil. Dengan demikian, keseluruhan keamanan meningkat. Paket baterai besar juga disebar penempatannya di lantai mobil yang memberikan kekakuan struktural terhadap tabrakan samping. Perbedaan utama lainnya yang terlihat dari visual ini adalah bahwa dalam mobil bermesin pembakaran dalam, perawatan gas buang yang rumit diperlukan untuk menjaga polutan dan kebisingan menurut perundangan. Sekarang, mari bandingkan dinamika kekuatan kedua teknologi ini. Mobil listrik jelas menjadi pemenangnya di sini. Mesin pembakaran dalam tidak dapat dioperasikan melebihi rentang kecepatan tertentu. Diperlukan penggunaan mekanisme transmisi yang kompleks dan mahal untuk kontrol kecepatannya. Motor bisa bekerja efisien dalam rentang kecepatan yang lebar. Jadi, di mobil listrik, kecepatan bisa dikontrol langsung dari motor. Akibatnya, kecepatan transmisi yang bervariasi tidak diperlukan untuk mobil listrik. Kecepatan motor induksi dikontrol secara akurat oleh inverter, cukup dengan mengatur frekuensi output daya. Sebenarnya perbaikan telah dilakukan beberapa dekade terakhir terhadap perangkat lunak di balik inverter daya listrik yang memainkan peran kunci dalam menghidupkan kembali mobil listrik.
Mobil listrik bisa menghasilkan torsi yang besar, bahkan saat baru dihidupkan, sedangkan mobil mesin pembakaran dalam berjuang dengan RPM rendah. Oleh karena itu diperlukan sebuah motor DC untuk membawa mesin ke kisaran RPM optimal saat dihidupkan. Apalagi torsi dan kekuatan motor listrik bisa dikontrol seketika, sedangkan mesin pembakaran dalam memiliki respon yang rendah. Pada dasarnya hal ini mengarah pada kontrol traksi yang jauh lebih unggul pada sisi mobil listrik. Mobil listrik memiliki kelebihan yang melekat saat melakukan pengereman regeneratif. Motor induksi yang sama bertindak sebagai generator di sini. Untuk mendapatkan pengereman regeneratif pada mobil bensin, Anda harus memasang motor BLDC dan satu pak baterai yang terpisah. Sebelum menutup video, mari kita selesaikan jawaban pertanyaan besar. Mobil mana yang lebih irit? Mobil listrik jauh lebih mahal daripada mobil bensin biasa. Namun, untuk mendapatkan gambaran yang lengkap, Anda juga harus membandingkan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan sejauh 1 mil. Perhitungan berdasarkan bensin dan harga listrik AS saat ini menunjukkan bahwa biaya menjalankan mobil listrik hanya sepertiga dari mobil bensin. Apalagi biaya perawatan mobil listrik juga rendah bila dibandingkan dengan mobil mesin pembakaran dalam. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, mobil listrik jauh lebih aman daripada mobil pembakaran dalam. Perlu dicatat bahwa pada tahap ini, kepadatan energi baterai telah meningkat pesat selama beberapa dekade terakhir. Dengan kemajuan teknologi di mesin pembakaran dalam yang hampir stagnan dan perkembangan mobil listrik yang cepat, kita dapat dengan jelas melihat bagaimana mobil listrik memiliki kelebihan dibanding mobil mesin pembakaran dalam sebagai mobil masa depan.